Selamat sore Tribuners. Bersama lagi dengan saya Rizal Pusuma di acara Tribun Justisia. Saat ini saya bersama seorang pengacara, Advokat Eka Tindangen. Dia adalah Ketua Ikatan Advokasi Indonesia, Ikadin Sulut, dan menjabat juga sebagai Ketua Pos Bantuan Hukum Sulut, dan saat ini aktif di Pos Bakum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kemudian Pak Eka ini juga adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Sulawesi Utara. Oke, bagaimana kabarnya Pak Eka? Baik, sangat baik. Oke. Jadi bukan pengadilan tinggi tapi Oh, pengadilan tata usaha negara oh, Manado. Pengadilan Tinggi, Karena Pengadilan. Oh iya iya, benar pengadilan benar benar. tinggi itu atasannya Iya iya, benar. saya ketua Pos Bakum Ya. pengadilan tata usaha negara Manado. Oh, Baru saya juga ketua Ikatan Advokat Indonesia, oh, bukan advokasi. oh, bukan. Ya 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 ya. Oke Jadi oke. Ikadin itu singkatan dari Ikatan Advokat Advokat Indonesia. Indonesia. Oh iya. Ikadin Sulut lah. Ya, Ikadin Sulut. Gitu. Pak Eka boleh ceritakan tidak bagaimana sampai Anda tertarik untuk menjadi pengacara? Oke. Kalau soal pengacara itu memang eh, sebenarnya muncul pada saat saya di sarjana hukum. Oh iya. Menempuh disiplin ilmu sarjana hukum, saya lulusan Surabaya. Oh iya. Nah, sebelumnya cita-cita saya adalah dokter. Oh. Saya sudah menempuh di Trisakti, Fakultas Kedokteran, tapi ya mungkin bukan garis tangan di situ. Oh. Terus akhirnya saya keluar dari Fakultas Kedokteran Trisakti dan saya masuk di Fakultas Hukum di Surabaya. Nah, setelah sudah di Fakultas Hukum, saya bercita-cita untuk membantu orang juga. Kan tujuannya untuk di kedokteran waktu lalu kan membantu orang, tapi Iya di iya. bidang medis. Ah. Tapi kalau di hukum, saya membantu orang eh, orang tidak mampu lah. Di situ kan ada juga Iya iya iya. gitu. Jadi diperkuat juga dengan pada saat saya lulus dan muncul undang-undang bantuan hukum, ya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi lebih memantapkan saya untuk Ya. membantu orang tidak mampu. Makanya saya membentuk LBH yang namanya Pos Bantuan Hukum Sulawesi Utara, disingkat Pos Bakum. Itu merupakan cita-cita saya. Dan kebetulan ya puji Tuhan dibantu oleh advokat idealis yang dalam hal ini berintegritas tinggi dalam hal uh, membantu orang yang tidak mampu lewat disiplin ilmu yang mereka punya. Ya. Terus saat menjadi pengacara, Pak, ada tidak orang yang mendorong Anda atau mempengaruhi Anda atau Anda sendiri yang ingin menjadi pengacara? Ya niat sendiri, Oh, niat niat sendiri. sendiri. Ya, Memang. intinya dasarnya untuk membantu orang, Oh iya. membantu orang. Jadi wadah dengan pengacara membantu orang. Nah, setelah saya sudah menempuh jalur hukum, ya menempuh disiplin ilmu hukum tersebut, saya masuk pendidikan advokat, pendidikan khusus advokat, dan dilantik oleh organisasi advokat Ikadin dan eh, secara undang-undang harus diambil sumpah oleh ketua pengadilan tinggi. Ya ya. Setelah menempuh itu, saya harus menjalankan amanah daripada sumpah saya. Salah satunya menjalankan undang-undang advokat, undang-undang nomor 18 tahun 2003. Di dalam undang-undang tersebut, kita diharuskan para advokat untuk membantu orang secara cuma-cuma. Oh. Nah, di samping kita juga ada honorarium. Memang undang-undang mengatakan seorang advokat itu pada saat memberikan jasa hukum dia dibayar secara honorarium. Tetapi ada juga pasal di dalam undang-undang advokat nomor 18 tersebut tahun 2003 bahwa advokat itu harus membantu secara cuma-cuma kepada orang yang Tidak tidak mampu. mampu Oh iya. gitu.
Jadi menindaklanjuti juga seperti perkenalan Anda tadi, eh, di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, jadi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Sulut, kebetulan saya diberikan mandat oleh Kak Seto ya, Oh iya iya. untuk memimpin Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nah di situ juga saya salurkan profesi saya, membantu orang terutama anak yang mengalami kekerasan, dan banyak masyarakat yang dibantu dalam hal itu. Oh iya. Kan setiap pekerjaan ada suka dukanya ya Pak Eka ya. Ya, yang jelas segala sesuatu yang kita lakukan harus tanpa pamrih Ya. dan kita lakukan dengan ikhlas, Oh ya. gitu. Selama Anda jadi pengacara ada tidak kasus yang paling berkesan bagi Anda? Ya itu tadi berkesan banyak, yaitu kita membantu terutama yang di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Oh ya. LPI Sulut. Saya banyak membantu malah justru masyarakat yang terzolimi, yang masyarakat memerlukan bantuan hukum, yang tidak bisa melawan penegak hukum. Oh iya. Ya. Contohnya gini, seorang anak di eh, dihadapkan dengan masalah hukum karena eh, dia dalam hal ini mengalami kekerasan. Ya. Pelaku kekerasan tersebut adalah seorang aparat, seorang penegak hukum. Nah, pada saat mereka melapor ke kami, nah disinilah tantangannya untuk membantu masyarakat yang sedang bermasalah hukum. Tadinya dia sebenarnya mau melaporkan, tapi pada saat eh, dia melaporkan, dia dihadapkan dengan proses hukum yang berbelit-belit, Oh iya. dan dalam hal ini ada tekanan, intimidasi dari seorang aparat penegak hukum. Nah itulah pada saat dia sudah berhadapan dengan ya otomatis kalau misalnya dia sudah melaporkan, dia berproses hukum. Dia sudah nggak tahu gimana, akhirnya dia datang ke kami sehingga permasalahan hukum yang dihadapi terselesaikan dengan baik, dan endingnya para penegak hukum tersebut bisa dihukum secara aturan dan dia mendapat keadilan. Itu yang berkesan sih. Jadi banyak lagi sih yang berkesan, melakukan bantuan hukum terhadap masyarakat sesuai dengan profesi. Kami pernah dibayar dengan membawa ubi. Iya. Tidak ada apa-apa, dia hanya membawa hasil kebunnya dia dan membawakan untuk kita yang sudah membantu dengan ubi. Gitu. Ada juga yang terima kasih, tapi yang berkesan juga ya itu tadi, membawa hasil kebunnya untuk kami sebagai advokat yang sudah membantu permasalahan hukum mereka. Begitu kesan. Kalau dukanya Pak? Kalau dukanya kadang-kadang kita yang memberikan pelayanan ke mereka, kadang-kadang sudah semangat kita melakukan bantuan hukum tersebut, tiba-tiba mereka damai, Mundur. kecewa, Ah. kecewa. Ya mau gimana lagi? Sudah semangat kita mau membantu mereka, tau-taunya dia damai. Damai di belakang, nggak ngomong. Oh iya Gitu iya. kan. Terus juga dukanya lagi, kita yang sudah keluarin uang, ngomongnya katanya nggak ada uang, ternyata orang ada duit. Oh. Nah, maunya gratisan. Iya kan? Ada juga begitu. Ada, kita sampai kasihin kwitansi, apa namanya, kita pertama kan menyampaikan bahwa kita ini dalam
dalam proses hukum mesti ada kontrak kan, kontrak. Ini maksudnya yang masyarakat yang mampu. Oh, ini masyarakat yang mampu. Bukan dalam kasus anak gitu. Lain-lain. Oh, nah, kasus lain. Jadi pada saat kita ada kontrak hubungan setelah proses selesai dan dia harus membayar kami, kita sudah ngomong bahwa ada kontrak kerja, sodorkan kwitansi untuk dalam hal ini di situ dituliskan memberikan jasa hukum. Aduh Pak, kami nggak ada uang Pak, gimana loh. Bapak datang parkir mobil yang di sebelah sana, itu mobil siapa? Oh itu mobil tetangga, mobil. Pokoknya alasan aja, pokoknya rata-rata maunya gratisan, gratisan kan. Kita sudah ngomong kontrak, ternyata totonya dia sudah ngomong gitu, ya udah kalau gitu kita nangani secara orang tidak mampu. Iya, Ya iya. udah, silakan Anda ke kelurahan minta sama lurah surat keterangan tidak mampu. Nggak datang-datang karena apa? Lurah tahu dia orang ada. Oh, Serta kita cek ke kelurahannya, Pak orang ada dia Pak. Itu mobil yang ini. Ternyata mobil yang bawa itu yang dia bohong kan. Nah itu yang lukanya, niatnya untuk membantu orang tidak mampu, ternyata kita lihat dia bawa kendaraan, serta kita bicara masalah perjanjian untuk gimana setelah selesai kita tangani, tetapi situ kita ada honorarium yang harus dibayar. Dia malah ngomongnya nggak mampu. Ngomongnya mampu. Akhirnya kita bilang oke lah, kita bisa bantu secara tidak mampu. Silakan datang ke kelurahan. Kami meminta dasar itu. iya. Kalau benar-benar tidak mampu, nggak datang-datang. Ini kenapa nggak datang-datang? Ternyata cek di kelurahan, dia pernah datang sini minta surat keterangan tidak mampu, nggak kasih. Orang mampu dia. Nah, itu salah satu dukanya kita, maksudnya membantu orang tidak mampu, ngomongnya orang nggak mampu tapi bawa kendaraan, alasannya itu mobil sudah tetangga atau siapa, tatonya dia gitu. Selama berkarir sebagai pengacara dan menangani kasus-kasus, pernah tidak Pak Eka mendapat ancaman begitu atau persekusi? Ancaman sih enggak ya, Ya, ya. enggak, malah justru kita membantu orang dengan powerful. Oh, iya, iya, iya. Powerful dari pihak penegak hukum. Pada saat kita beberkan tentang peraturan, undang-undang atau perkap, mereka udah nggak bisa, karena kita sudah menguasai itu. Dan kita ngomong, kita tahu celah-celahnya dalam hal ini, di mana kesalahan mereka dan sanksi mereka apabila tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Mereka biasanya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Terus kasus-kasus perempuan dan anak yang kami tangani juga nggak ada ancaman. Nggak ada ancaman. Nggak ada ancaman. Cuma yang ancaman itu ke korbannya. Oh, korbannya ya. Kalau pihak pengacara sih enggak. Oh, iya. Cuma saya pernah kejadian di pengadilan. Pada saat di Pengadilan Negeri Manado, kami kan pernah di situ menjadi pos bantuan hukum. Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Manado. Oh, iya. Pada saat kita mendampingi tersangka yang kalau di pengadilan sudah terdakwa, sidang tertutup adalah kasus anak, pelecehan seksual. Oh, iya, iya. Nah, sidang tertutup kan, saya mendampingi dengan terdakwa, karena memang ada undang-undang menjamin kepada terdakwa atau tersangka juga harus didampingi, secara hukum. Makanya di pengadilan disiapkan pos bantuan hukum, pos bantuan hukum yang mendampingi para terdakwa yang disidangkan. Nah, terdakwa di samping, saya lagi mendampingi atas nama terdakwa. Pada saat sidang mulai, hakim menanyakan keterangan saksi korban tersebut. Dia nangis dulu, didampingi oleh papa sama kakaknya. Pada saat dia nangis, tiba-tiba papa dengan
kakaknya ini langsung loncat dari tempat duduk, langsung nyerang ke terdakwa di samping saya. Saya pikir saya juga mau Mau kan. diserang. Waduh, lumayan juga sih, karena mereka langsung spontan untuk nyerang Menyerang, mereka. iya, Saya iya. bilang, aduh, saya juga mau dikenal. Ternyata enggak. Ya puji Tuhan enggak. Oh ya. Yang diserang malah justru terdakwanya. Nah, itu pengalaman yang ya pada saat itu antara takut juga sih, takut dan pengalaman yang pertama kali dalam hal ini mendampingi terdakwa, tapi untungnya nggak apa-apa. Tapi takut juga sih, Iya iya iya. takut juga. Soalnya nggak ada orang kan, cuma hakim, Ah. terdakwa samping saya, Ah. terus saksi korban dan Ah. didampingi oleh Ya. orang tuanya. Apalagi mereka datang dalam keadaan marah memangnya, Pak ya. Marah. Pada saat hakim menanyakan ke saksi korban, dia nangis. Ah. Korbannya belum bicara ini, baru nangis. Wih, langsung mereka natap dengan sinis ke arah saya kan. Ah. Kalau otomatis kan ke arah saya, Ah. karena terdakwa itu di samping saya kan. Oh iya iya iya. Ya kan? Iya, Arah saya semua. Waduh, sinis banget ini. Kenapa ini? Wih, langsung mereka loncat. Ah. Agak takut juga sih. Tau-taunya nggak diserang sayanya, di sebelah saya. Oh. Nah, saya lihat boosternya juga, karena dia spontan juga dalam ini mau mencegah, Ah. becengnya jatuh, senjatanya jatuh. Jadi dia bukannya ini nyari-nyari, senjatanya jatuhnya di bawah bangku kan. Tapi udah keburu, udah dihajar dulu, baru booster yang di dalam ruangan tersebut setelah sudah dapat senjatanya baru cegah. Tapi lumayan sih, udah bukbak. Saya agak takut juga waktu mereka nyerang. Iya. Totalnya nggak dikorek juga ya, puji Tuhan sih. Nah ini juga sebagai apa Pak? Sebagai edukasi bagi masyarakat kan, pengacara kan sering ditunjuk untuk membela terdakwa kan. Mungkin banyak masyarakat yang berpikir, wah kok sudah tahu bersalah dibela gitu. Ya, jadi memang seorang pengacara pada saat dia ditunjuk menjadi pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Manado, memang ada penunjukan hakim. Oh jadi Penunjukan hakim. hakim langsung yang Ya, tunjuk ya. bukan pengacara yang ujuk-ujuk mau iya, datang. Oh, saya dong jadi pengacara, enggak. Memang ditunjuk. Jadi ada legalitasnya seorang pengacara yang sudah menjadi pos bantuan hukum, ada penunjukan hakim. Ah iya. Penunjukan hakim ketua menunjuk seorang pengacara untuk mendampingi. Tapi bisa juga pengacara dari luar, Oh iya. dari pihak terdakwa. Tapi biasanya hakim nggak mau cari-cari lagi karena mengikat waktu kan. Langsung ditunjuk aja yang sudah ada. Pos bantuan hukum yang sudah menjalani MOU. Bisa- Sudah ada kerjasama dengan iya, iya. LBH lah. Bisa tidak terdakwa itu dalam beracara begitu, dia tidak didampingi oleh pengacara atau bagaimana Pak itu Pak? Secara ketentuan di atas hukuman 5 tahun Oh, harus didampingi dengan pengacara. harus ya. Harus. Wajib ya memang ya. Pengacara harus mendampingi pada saat sidang terdakwa tersebut di atas 5 tahun hukumannya. Nah, jadi itu Tribuners ya. Jadi pengacara ini memang diwajibkan oleh undang-undang untuk mendampingi terdakwa. Ya Tapi kan? jangan salah, Oh iya iya. pada saat kita ini bertentangan dengan hati nurani, Boleh mundur. bukan mundur, Ah. kita menyampaikan ke hakim, kami yang mulia mengembalikan ke hakim Oh, boleh segala begitu ya? keputusannya. Jadi iya. bukan keputusan kami untuk membela dia. Oh iya iya iya. Tapi kami sudah duduk, sudah sudah ditunjuk. Tetapi pada saat ditanyakan oleh hakim, bagaimana Pak pengacara? Izin yang mulia, kami akan kembalikan kepada majelis hakim yang memutuskan yang mana yang terbaik, Oh iya. gitu. Jadi pihak pengacara mengembalikan ke hakim, biar hakim yang melakukan yang terbaik bagi dia. Iya iya. Kalau benar-benar orang itu sudah tingkat kesalahannya sudah membunuh, Oh iya. sudah jelas-jelas dia Mencabul apa sudah gitu. mencabul, melakukan pencabulan. Cuma karena profesi yang ditunjuk oleh hakim, ya mau harus menjalani itu. Oh iya iya iya. Walaupun kita bertolak belakang dengan hati nurani. Iya iya iya. Nah, lain halnya kalau misalnya kita dari luar.
Oh. Misalnya ada kasus anak yang misalnya anak bermasalah dengan hukum, Oh iya iya. anak pelaku. Pelaku terdakwa Ya kan? gitu ya. LPAI tidak mengurus itu. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang saya menjadi ketuanya tidak mengurus pelaku anak bermasalah dengan hukum. Hmm. Kami malah justru lebih concern ke korban. Oh iya iya iya. Nah, contoh yang seperti yang saya katakan tadi, apabila ada anak bermasalah dengan hukum, anak, walaupun kami juga mengurus tentang anak, tapi pada saat datang ke kami adalah anak yang bermasalah dengan hukum dan benar-benar dia melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual dan korbannya jelas ada, kami tolak. Oh iya Bang. Itu LPAI ya. Haha. Nah, kecuali LBH tertentu yang bekerja sama dengan Bapas. Oh. Bapas itu kan mendampingi anak yang bermasalah dengan hukum, anak yang tersangka atau Oh terdakwa. iya, iya, tersangka. Ya. Bapas mendampingi itu. Jadi itu bukan tugas LPAI ya? Bukan. Ah. LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, lebih tugasnya concern ke Kekerasan. korban. Korban kekerasan. Korban-korban kekerasan anak, Iya, lebih korban, lebih memihak ke korban. Pendampingan psikolog. Jadi LPAI itu kan ada profesi psikolog, ada juga profesi advokat, Oh, pengacara. iya, Tapi iya, rata-rata di dalam Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Sulawesi Utara adalah dari IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia. Di dalamnya para advokat yang baik, bagus, Oh iya iya iya. yang dedikasi yang tinggi lah Iya. dalam hal ini, dan loyalitasnya sudah teruji dan mereka idealis juga, concern dalam membantu anak. Pendampingan itu dikawal terus Oh iya. hingga putusan, Hmm. dikawal terus dari dari prosesnya kepolisian hingga P21. P21 Itu P21 proses itu apa itu? P21 itu antara jadi berkas kepolisian sudah lengkap. Tinggal di pengadilan. Ya, bukan, diserahkan ke jaksa. Oh, ke Itu kejaksaan. namanya P21. Oh, P21. Tapi kalau misalnya jaksa menyampaikan belum lengkap berkas-berkas, dalam hal ini pemberkasan dari kepolisian, dikembalikan P19. Oh, namanya P19. Kalau sudah lengkap berkasnya, jaksa sudah menyatakan lengkap, itu namanya P21. Ah. Dan persiapan jaksa untuk masuk ke pengadilan. Kalau P21A apa itu, Pak? Saya sering dengar-dengar juga kan di Ya, lapangan itu. pokoknya P21 lah. P21 itu iya. apa? Mungkin jaksanya mau bikin A atau B itu apa. iya. Intinya P21 sudah lengkap berkasnya, berkas sudah lengkap, semua barang bukti segala macam yang berhubungan dengan perkara itu, Selesai. dan kasus itu, kasusnya itu misalnya kasus tentang pemerkosaan kan. Itu sudah lengkap berkasnya P21 dan sidang jaksa menerima dan jaksa mempersiapkan untuk menyampaikan ke pengadilan agar disidangkan. Oh, iya. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Sebagai ketua LPAI Sulut, bagaimana Anda melihat kekerasan anak yang ada di Sulut ini? Apakah cukup mengkhawatirkan, Pak? Kalau kacamata LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Sulawesi Utara, cukup memperhatikan. Iya. Karena sesuatu yang belum kelihatan harus dilakukan investigasi dan kita harus mencari. Karena ada beberapa kasus yang terjadi di luar, contohnya pesantren ya, Iya. kemarin ya. Iya kan. Pesantren kemarin, bayangkan 13 anak bisa sampai hamil semua. Itu memang Iya kan? kacau itu ya, Pak. Ya, gurunya sendiri di dalam pesantren yang dia tidak tidak hadirkan guru-guru lain, dia yang menjadi guru, dia yang jadi kepala itunya, ya tuh, sehingga dia mencabuli anak dan melahirkan anak. Mencabuli anak dan melahirkan. Kenapa saya bilang mencabuli anak? Karena rata-rata anak di bawah umur. Iya. Ya kan? Terus anak-anak itu bisa melahirkan anak. Gitu. Tidak menutup kemungkinan di Sulawesi Utara itu ada.
Iya. Makanya Kaseto, ketua umum kami, Kaseto ini kan dia mempunyai SK dari Kementerian Sosial dan sekretariatnya itu ada di uh, gedung kantor Kementerian Sosial. Dan saya kebetulan diberikan mandat SK untuk memimpin Sulawesi Utara. Kaseto sudah membuat pertemuan dengan Kementerian Agama, Ya. Menteri Agama langsung menerima Kaseto dengan Sekjen pada saat beberapa hari yang lalu untuk membuat MOU agar LPAI bekerjasama dengan Kanwil Agama di setiap provinsi untuk membentuk suatu suatu pusat laporan Ya. yang terintegrasi dengan kepolisian dengan pihak-pihak lain dalam hal pencegahan pelecehan seksual atau pemerkosaan yang terjadi di Sulawesi Utara. Nah, dalam waktu dekat ini MOU ini akan selesai dan saya akan bertemu dengan Kanwil Kementerian Agama yang di Sulawesi Utara untuk membicarakan kerjasama ke sekolah-sekolah di bawah binaan Kementerian Agama, termasuk pesantren-pesantren, sekolah-sekolah di bawah Kanwil Agama itu ada juga Kristen. Oh iya iya iya. Ada iya. Kristen juga. Nah, itu yang perlu kita lakukan pengawasan dan pencegahan. Yang mungkin kita bentuk Satgas Perlindungan Anak gitu. Untuk LPAI tahun kemarin di pengadilan Bitung itu pernah kami bentuk Satgas Perlindungan Anak dan itu hasilnya baik sekali. Ya ya. Nah, itu yang kami akan mengadopsi kembali suatu gagasan baik itu bisa masuk di kalangan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama. Lalu kami LPAI kerjasama dengan Diknas Provinsi membentuk Satgas di setiap sekolah-sekolah yang di Sulawesi Utara, cuma terrealisasi di Bitung waktu tahun lalu. Bukan tahun lalu, tahun 2019 mungkin, 2019. Waktu lalu Pak Alfi masih masih menjadi ketua di Kota Bitung. Sekarang Usup yang ketua ya, pengadilan itu ya. kan pernah sempat jadi ketua pengadilan Bitung dan gagasan di LPAI dan Posbakum Sulut dia terima dengan baik. Sebelum melakukan pelantikan seluruh sekolah-sekolah di Bitung, OSIS tentunya dan siswa yang peduli melakukan edukasi tentang perlindungan anak. Kita melakukan sosialisasi di pengadilan, di lingkungan pengadilan. Nah, dari guru-gurunya, kepala sekolah maupun OSIS itu kita kasih edukasi tentang perlindungan anak, tentang perlindungan anak. Nggak bisa anak itu disewenang-wenangkan karena ada undang-undangnya. Dan setelah itu melakukan pelantikan. Melakukan pelantikan perlindungan anak itu sangat efektif. Mereka memberikan laporan-laporan, pihak kepolisian terbantukan, sehingga pencegahan demi pencegahan bisa terlaksana. Itu yang akan diterapkan di lingkungan Kementerian Agama. Dan advokat-advokat yang mempunyai idealisme tinggi tentang membantu anak itu akan disalurkan di kegiatan tersebut. Demikian. Oke Pak, itu banyak kasus yang masuk ya di LPAI, laporan-laporan yang masuk. Laporan. Saya mempunyai data dari tahun 2017. Ini yang terlapor resmi ya. Iya. Kalau untuk jumlah korban kekerasan, ya itu 2017. Iya. 2017 ini jumlah korban kekerasan pelecehan seksual 30 2017 ya. Iya. Terus pemerkosaan 5, trafficking 5. Lanjut 2018. Pelecehan seksual itu ada 25. Terus trafficking 5.
Iya, penjualan anak penjualan anak ya. tinggi. Dengan iming-iming mereka apa namanya berangkat kerja atau apa ya kan. Ada juga yang ekstrim lagi, mereka diculik. Diculik, ada yang diculik, Pak. Dibius, diberikan cokekin narkoba, diberangkatin Mereka biasanya lewat laut. diberangkatkan kemana itu, Pak, anak-anak itu, Pak? Provinsi sesuai dengan ini pemesanan. Oh, Biasanya mereka dimasukkan di suatu tempat karaoke dan diskotik. Kalau sudah dimasuk di situ, di skap, kalau orang tua sampai tahu di situ harus bayar berapa sekian puluh juta dulu. ada yang sampai gitu, Ada Pak? 50 juta dulu. Boleh anaknya pulang tapi dibayar dulu 50 juta karena anaknya pada saat datang mungkin dalam keadaan mabuk atau apa, dipaksa atau gimana, anaknya Tanda suruh tangan. tanda tangan di atas materai. Oh. Kertas kosong. Tau-taunya mereka sudah. Pernah, Pak, ditangani kasus seperti itu? Pernah kita berapa kali pulangkan kerjasama dengan kepolisian, Hmm. dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak berapa kali dari Papua juga pernah. Di Papua ada tambang di atas gunung, Oh. itu akses ke sana itu dengan helikopter. Ke sana itu nggak ada mobil ke atas, nggak ada, cuma helikopter. Di sana anak sudah jadi budak seks gitu. Astaga. Tapi ya gitu kan bisa dibawa pulang sih. Itu anak-anak dari Sulut. Oke, saya mau teruskan lagi ya Oh, iya, untuk iya, oke, yang tadi sampai tahun berapa? 2017. Oke, 2017 eh menurut data LPAI pelecehan seksual 3, terus kalau KDRT kan sudah dewasa ya. Terus pemerkosaan tuh 5 ya, trafficking 5, 2018 pelecehan seksual 25, trafficking 5 juga, 2019 pelecehan seksualnya 20, perkosaan 5, 2020 pelecehan seksualnya 25, dan trafficking 5 kasus. 2021 pelecehan seksualnya 5, pelecehan seksualnya itu ada 15, untuk pemerkosaan 5, kasus trafficking 5. Ini kasus-kasus dari tahun ke tahun. Ini laporan yang Ini masuk. laporan yang masuk yang melaporkan. Yang Belum kalau misalnya yang belum melaporkannya, mereka menganggap ini aib kan. Oh, Kadang-kadang mereka nak melaporkan karena itu mereka menganggap ini aib. ya keluarga juga mungkin malu gitu ya, Pak ya. Iya, Keluarga keluarga itu malu sehingga tidak dilaporkan, sehingga tidak tahu kasusnya sampai di mana dan kronologisnya gimana. Jadi Mestinya ini dilaporkan agar cepat tertangani. Iya, iya, iya. Ini banyak juga yang nggak mau melaporkan karena takut malu atau gimana, merasa ini aib atau gimana. Nah, ini yang mesti disosialisasi, edukasi ke masyarakat bahwa laporkan saja, nggak usah takut. Yang kasus-kasus yang Anda alami agar menjadi catatan kasusnya dalam bentuk apa dan cepat tertangani. Kalau misalnya cepat dilaporkan. Diproses kan, Pak, kan kasihan juga kan. Iya. Apalagi trafficking itu, aduh. Trafficking, pengiriman, penjualan anak. Nah memang sekarang kan lebih ke era digital ya. Oh, iya, iya. Prostitusi online juga marak Di sini ya, Pak. sekarang. Prostitusi online. Jadi jual beli anak di di dunia online itu banyak. Gitu. Itu pernah dibongkar nggak, Pak? Ada Situs-situs germonya kan atau? ada situs-situs yang menawarkan jasa atau situs yang perkenalan dengan perempuan, anak di bawah umur, ya kan. Bahkan juga ada salah satu aplikasi atau bukan aplikasi ya, suatu yang di medsos. Oh, iya, iya, iya. Iya. Ada di medsos itu. Iya, LPAI sering melaporkan itu ke Kominfo. Ada advokat kami yang benar-benar konsen dengan itu, advokat Wensi Ritter, sarjana hukum. Oh, iya, iya. Beliau juga di LPAI sering melaporkan untuk penemuan-penemuan medsos yang
korbannya anak-anak. Hmm. Korbannya anak. Jadi anak-anak dipublis, anak-anak dipublis, mereka tanda kutip mereka tanpa busana ya. Oh, ada begitu, Pak. Iya, tanpa busana, terus diperjualbelikan lah anak-anak tersebut. Mesti ngubungin dengan nomor yang ini, sukanya modelnya tipe begini. Pokoknya rata-rata anak ibu muda memang sangat riskan. Kalau tidak cepat tertangani, gimana nasib anak-anak ke depannya? Iya, benar, Pak, benar, Pak. Ya kan? Jadi memang harus cepat, dan kami memang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Sulawesi Utara concern terhadap tentang anak, apalagi jual beli anak di medsos ini kan, online ini gitu. Itu lembaga LPAI itu, Pak, ada divisi-divisinya begitu, maksudnya kayak advokat atau apalah Iya. namanya itu. Ada psikologi kayak Ada divisi-divisinya. Jadi mereka berperan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. oh. Tupoksinya masing-masing. Gitu. Jadi kayak struktur organisasinya itu seperti apa, Pak, itu? Kalau Iya, struktur organisasinya dari tingkat pusat ya, dari tingkat pusat Kaseto ketua umum, oh iya. dan dia mendapat SK dari Kementerian Sosial, dan dia memberikan SK kepada provinsi-provinsi. Rata-rata sebagian besar advokat, pengacara yang tahu hukum iya, ya. iya. Ada sebagian juga yang latar belakang psikolog jadi ketuanya. Tapi hampir semua 90% advokat semua yang menjadi ketuanya. Setelah provinsi ada juga kabupaten kota. Jadi strukturnya begitu. Jadi legalitas pertamanya Kaseto mendapat SK dari Kementerian Sosial, dan LPAI membuat pengurusan di setiap provinsi dengan memberikan legalitas SK kepada advokat lah, advokat di provinsi-provinsi yang menurut Kaseto layak lah menjadi ketua LPAI provinsi. Gitu. Pak, berdasarkan data tadi kan, Pak, yang masuk kekerasan seksual itu ada tidak atau banyak mungkin kekerasan terhadap anak yang justru dilakukan oleh keluarganya sendiri? Ada. Jadi ada pelaku-pelaku malah justru orang terdekat. Banyak kejadian, dan ada beberapa yang kami sedang tangani dalam sedang berproses. Memang pelaku-pelakunya malah justru orang yang terdekat. Nah, ini yang perlu diwaspadai, terutama yang perlu diwaspadai sekarang ini ya, di sekolah kan sudah mulai tatap muka. Ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai dalam hal ini, pertemuan-pertemuan tatap muka, dan jaringan-jaringan ini sudah mulai bekerja. Apabila kalau misalnya anak sudah mulai sekolah, ada yang langsung menjemput di sekolah, melakukan penculikan ada. Kalau zamannya online lalu, mereka tidak langsung secara fisik, tapi mereka tawarkan cara online lah. Anak itu tergiur sehingga dia masuk di jaringan itu, jaringan prostitusi online tersebut. Tanpa fisik, dia hanya dimintakan sesuai dengan pesanannya. Kan ada semacam kayak tawaran-tawaran baru buka sedikit, ya kan? Oh, ada begitu, Pak? Ada, terus juga lama-lama meningkat sampai tanpa busana. Cuma ya gitu, mesti transfer dulu itu online. Transfer dulu, kalau sudah mau meningkat ke level berikutnya, transfer dulu. Itu aplikasi-aplikasi online itu, ya? Jaring-jaringan kayak begitu memang kasihan. Korbannya kan anak Masih anak polos yang kan, ya? masih polos, anak yang tergiur dengan ya uang, beli HP,
karena mungkin orang tuanya membatasi anak itu nggak bisa beli HP yang model kayak begini, yang lebih canggih. Tapi dengan adanya tawaran-tawaran yang menggiurkan ini, anak hanya mengikuti sesuai kemauan mereka. Ya, yang tadi kayak tadi masuk di suatu jaringan mereka, tetapi mereka disediakan link tersendiri khusus, tapi dibikin profit kan, dijual di situ. Gitu. Prostitusi online. Ada juga yang dari prostitusi online ketemu di ini dari yang tadi, yang nawarin tadi hingga melakukan hubungan badan. Ada. Jadi ada yang kayak gitu. Itu memang kami sekarang lagi sementara investigasi dan kami akan memberikan informasi kepada pihak kepolisian, pihak kepolisian yang menindak melakukan penggerebekan di hotel. Ada berapa kali kan penggerebekan di hotel? Itu dari awalnya dari tawaran menawar dari online, gitu. Jadi memang harus memang dilakukan pencegahan dan edukasi benar-benar ke pihak sekolah tentunya, berikan. Ya ini sebenarnya tugas daripada satuan tugas yang perlindungan anak itu. Ya OSIS yang dilibatkan, sehingga OSIS yang selalu memberikan ya himbauan atau mengingatkan kembali ke teman-temannya. Hati-hati kalau misalnya berkenalan di dunia Facebook, orang yang nggak dikenal, itu hati-hati. Orang nggak dikenal, nawarin ini, nawarin itu, tergiur, ketemu, tahu-taunya ada tujuan yang enggak. Banyak kejadian anak disekap, anak dibawa kemana, buntutnya kan dia dijual ternyata, gitu kan, kasihan. Ya. Oke, Pak, terakhir Pak, closing statement mungkin atau pesan-pesan untuk Tribuners di rumah tentang apa perlindungan anak atau bagaimana cara untuk melaporkan kalau misalnya keluarga sendiri atau teman atau tetangga yang mendapat perlakuan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Saya sebagai Ketua Ikatan Advokat Indonesia Ikadin Sulawesi Utara dan juga Ketua Pos Bakum Sulut ya, Pos Bantuan Hukum Sulawesi Utara, dan yang barusan kita bahas adalah LPAI. Saya sebagai Ketua LPAI Sulawesi Utara menghimbau kepada masyarakat luas, terutama kepada orang tua siswa dan siswi. Janganlah takut melapor. Jangan takut melapor, karena semakin cepat Anda melapor, semakin cepat teridentifikasi kasusnya dan cepat tertangani. Dan itu menjadi suatu pelajaran case-case yang Anda alami. Kalau Anda membiarkan suatu case yang Anda alami dan tidak laporkan, rugi kepada Anda sendiri dan juga kepada yang lain, ya kan? Tidak bisa terungkap kasusnya tidak bisa dalam hal ini teridentifikasi dengan baik. Jadi jangan takut melapor, dan apabila mau melaporkan pengaduan tentang anak tentunya bisa saya sebutkan nomor telepon sini. Oh ya, boleh. Bisa ya, bisa di nomor 0821 9690 4407. Bisa laporkan itu mungkin lewat WA juga bisa, itu nomor WA, ditulis apa kronologisnya, dan lebih lanjutnya nanti akan ada yang hubungi menanyakan kasusnya apa dan sudah sampai di mana, atau mau sifatnya konsultasi, silakan untuk konsultasi hukum misalnya, atau mau minta penjelasan atau dalam hal ini mau koordinasi, silakan. Demikian. Oke, Tribuners, sekian perjumpaan kita pada sore hari ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tadi kita semua telah mendengarkan penjelasan dari Pak Eka bagaimana tentang bahwa cukup mengkhawatirkan juga bahwa angka kekerasan
terhadap anak di Sulawesi Utara ya tidak bisa dibilang disepelekan ya. Oke, untuk Itu yang melapor ya. iya iya Kalau yang nggak melapor lebih mungkin lebih banyak lagi oh ya, mungkin. mungkin. Makanya itu ya Tribuners, kalau ada apa tetangga Anda atau apa yang mengalami kekerasan itu Betul, langsung melaporkan agar kasusnya cepat ditangani betul. dan cepat diproses dengan secara hukum. Oke Tribuners, untuk menutup acara hari ini saya ingin mengutip satu kalimat yang ya masih cukup terkenal di kalangan sarjana hukum, yaitu dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Demikian, terima kasih.